Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Ya, siap untuk cerita baru hari ini? Kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang akan sangat menguji emosi dan membuat kita semua ikut gregetan luar biasa. Bayangkan, seorang ibu yang sudah tua, diusir paksa oleh suami dan mertuanya sendiri dari rumah seharga 20 miliar. Padahal, rumah itu dibeli dengan susah payah oleh putrinya. Tapi, pembalasan datang lebih cepat dari yang mereka duga, dan pembalasan ini akan membuat mereka sujud memohon ampun. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian untuk menekan tombol like untuk cerita ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe channel Cerita Momo, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang bikin baper dan emosi. Dan jangan lupa, absen dulu di kolom komentar. Saya mau kenal lebih dekat dengan kalian. Tulis nama kalian, asal kota kalian dari mana, dan jangan lupa ketik, hadir. Saya ingin lihat siapa saja yang sudah siap dibuat gregetan malam ini. Sudah? Kalau sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Langit sore baru saja berganti warna menjadi jingga pekat ketika sedan mewah Vina meluncur mulus melewati gerbang otomatis perumahan elit di kawasan paling mahal di ibu kota. Perjalanan bisnisnya dari Singapura selama 5 hari terasa sangat melelahkan, namun juga sangat sukses. Proyek besar berhasil ia dapatkan, menambah pundi-pundi kekayaannya yang seolah tak ada habisnya. Vina tersenyum tipis, membayangkan bisa segera beristirahat di rumah impiannya. Rumah yang ia beli tunai seharga 20 miliar, sebuah istana modern yang menjadi simbol kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia rindu istirahat, tapi lebih dari itu, ia rindu pada ibunya, Wulan, yang sengaja ia boyong dari kampung untuk menikmati sisa hidup yang nyaman bersamanya. Namun, kedamaian yang ia bayangkan langsung pecah berkeping-keping bahkan sebelum mesin mobilnya mati sempurna di carport yang megah. Dari pintu utama yang sedikit terbuka, terdengar suara teriakan melengking yang sangat Vina kenali, suara yang selalu berhasil membuatnya naik darah. Suara Bu Yuli, ibu mertuanya. Pergi kamu dari sini. Dasar orang tua miskin. Tidak tahu diri. Sudah untung dikasih numpang hidup, sekarang malah bikin susah. Jantung Vina serasa berhenti berdetak sedetik. Disusul suara tangisan tertahan yang lebih menyayat hatinya. Itu suara Ibu Wulan. Ibunya. Vina buru-buru keluar dari mobil. High heels mahalnya beradu cepat dan marah dengan lantai batu alam di selasar, menciptakan irama yang menegangkan. Ia bahkan tidak memedulikan koper dan tas kerjanya yang masih di dalam mobil. Pikirannya hanya tertuju pada ibunya. Saat ia tiba di ambang pintu utama yang menjulang tinggi, pemandangan yang tersaji di depannya benar-benar menghancurkan hatinya. Di lantai marmer impor yang dingin dan mengkilap, ibunya, Wulan, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, sedang terduduk tak berdaya. Sebuah tas pakaian lama yang sudah kusam tergeletak di sampingnya, isinya berceceran keluar, hanya beberapa helai daster batik sederhana dan sebuah foto Vina waktu kecil. Di depan ibunya, Bu Yuli berdiri berkacak pinggang. Wajahnya merah padam penuh kemenangan. Pakaiannya mentereng, perhiasan emas bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Ironisnya, semua perhiasan itu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang Vina berikan. Dan suaminya, Ragil, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya dan pelindung keluarganya, hanya berdiri bersandar santai di pilar ruang tamu. Wajahnya terlihat kesal, bukan kepada Bu Yuli yang sedang mengamuk, melainkan kepada Ibu Wulan yang menangis. Dia tidak membela. Dia tidak menolong. Dia hanya menonton, seolah ibunya Vina adalah tontonan yang mengganggu. Sudah kubilang berkali-kali. Jangan bawa barang-barang kampungmu itu ke ruang tamu. Ini rumah mewah, tahu? Bukan gubuk deritamu di desa. Bu Yuli membentak lagi, suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Ia bahkan menendang tas usang Ibu Wulan, hingga isinya semakin terburai. Ibu Wulan hanya bisa menggeleng pelan, air matanya deras mengalir. Yuli, saya cuma mau ambil minum di dapur. Saya tidak sengaja bawa tas ini. Halah, alasan. Kamu itu memang benalu. Harusnya Vina sadar dari dulu, membiarkan orang tua sepertimu tinggal di sini itu cuma bikin sial dan malu-maluin.
Ragil akhirnya bersuara, namun suaranya datar dan dingin, menusuk Vina lebih dalam daripada teriakan Bu Yuli. Ibu sudahlah, Bu. Nanti biar satpam saja yang usir. Jangan bikin ribut, malu didengar tetangga. Mal. Kata itu terngiang di telinga Vina. Suaminya lebih peduli rasa malu kepada tetangga daripada harga diri ibu mertuanya sendiri, ibu dari wanita yang memberinya semua kemewahan ini. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Vina. Pelan, dingin, tajam, dan syarat akan tekanan. Semua aktivitas di ruang tamu itu langsung terhenti. Suara tangis Ibu Wulan tercekat. Bentakan Bu Yuli tertelan di tenggorokannya. Ragil yang tadi bersandar santai, langsung berdiri tegak, wajahnya berubah pucat pasi seperti melihat hantu. Mereka berdua, ibu dan anak itu, menoleh kaku ke sumber suara. Vina berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang lelah setelah penerbangan panjang kini mengeras seperti pualam. Matanya menatap lurus, tajam, tapi tidak pada Bu Yuli atau Ragil. Matanya tertuju pada ibunya yang masih terduduk di lantai, gemetar ketakutan. Dunia Vina seakan berputar. Rumah 20 miliar ini ia beli agar ibunya bisa bahagia. Ia ingin ibunya punya kamar terbaik dengan pemandangan taman terindah, dilayani seperti ratu. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia malah memberikan panggung bagi suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang hidup sepenuhnya dari hartanya, untuk menginjak-injak wanita paling berharga dalam hidupnya. Bu Yuli, yang pindah ke rumah ini 3 bulan lalu dengan alasan kesepian, padahal di rumah lamanya ia dikejar-kejar penagih utang. Ragil, suaminya, yang memegang jabatan direktur di perusahaan Vina, jabatan yang Vina ciptakan khusus untuknya. Mobil sport yang terparkir di garasi, cicilan atas nama perusahaan Vina. Kartu kredit limitless yang Bu Yuli gesek setiap hari, Vina yang melunasi tagihannya. Selama ini Vina diam. Ia menelan semua keluhan kecil Bu Yuli tentang masakan ibunya. Ia mengabaikan cara Ragil yang sering meninggikan suara pada Ibu Wulan. Ia pikir, itu harga kecil untuk sebuah kedamaian. Tapi hari ini, mereka sudah keterlaluan. Mereka telah menginjak-injak batas kesabarannya. Sayang, kamu sudah pulang. Ragil tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia berjalan mendekat, berusaha meraih tangan Vina. Bu Yuli, meski kaget, berusaha memutarbalikkan fakta. Wajah garangnya langsung berubah seolah dialah korbannya. Ah, Vina, syukurlah kamu pulang. Kamu harus lihat sendiri kelakuan ibumu ini. Bikin ulah terus dari tadi. Ibu kan cuma nasihati baik-baik, biar dia tahu diri sedikit tinggal di rumah semewah ini. Vina tidak bergeming. Ia menepis tangan Ragil dengan kasar. Ia berjalan pelan, langkahnya mantap dan menakutkan. Ia melewati Ragil yang membeku. Ia melewati Bu Yuli yang kini sedikit gentar melihat aura putrinya. Vina berhenti tepat di depan ibunya. Ia berjongkok, tidak peduli gaun kerja mahalnya menyentuh lantai. Tangannya yang terawat lembut memegang bahu Ibu Wulan yang bergetar hebat. Ibu. Panggil Vina, suaranya melembut hanya untuk ibunya. Ibu Wulan mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata. Vina, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud. Ibu tidak salah apa-apa, potong Vina. Suaranya tenang, namun penuh getar amarah yang ditahan. Vina menatap pakaian ibunya yang berserakan. Daster batik sederhana. Pakaian kesayangan ibunya. Dengan sabar, Vina memunguti pakaian itu satu persatu. Melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam tas usang itu. Bu Yuli salah mengartikan tindakan Vina. Ia pikir Vina setuju dengannya. Ia tersenyum sinis. Nah, bagus. Kamu sendiri yang bereskan, Vin. Suruh ibumu itu kembali ke kamarnya di belakang. Jangan bikin malu di ruang tamu. Vina selesai meresleting tas itu. Ia membantu ibunya berdiri dengan hati-hati. Lalu, ia berbalik. Menatap lurus ke arah Bu Yuli dan Ragil. Wajahnya kini benar-benar tanpa ekspresi. Dan ketenangan yang mematikan itulah yang membuat Ragil dan Bu Yuli tiba-tiba merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Mereka tahu, badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Vina menuntun ibunya, Wulan, berdiri.
Tangannya yang gemetar ia genggam erat, berusaha menyalurkan kekuatan, meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Vina, nak, maafkan ibu. Ibu bikin malu. Lirih Ibu Wulan, air matanya masih belum berhenti mengalir. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap putrinya, seolah penghinaan yang baru saja ia terima adalah kesalahannya. Ibu tidak salah apa-apa, desis Vina. Suaranya tenang, namun ada nada berbahaya di baliknya yang membuat Ragil dan Bu Yuli, yang masih menonton, menelan ludah. Vina merapikan sedikit rambut ibunya yang acak-acakan. Ibu, Vina antar ke mobil, ya. Ibu tunggu Vina di dalam. Nyalakan AC-nya biar sejuk. Ibu istirahat dulu. Biar Vina yang selesaikan ini. Tapi, nak, nanti kamu bertengkar? Ibu Wulan tampak cemas. Tidak akan ada pertengkaran, Bu. Hanya ada keputusan, jawab Vina tegas. Ia memapah ibunya, berjalan melewati Bu Yuli dan Ragil tanpa sedikit pun melirik mereka. Bu Yuli mendengus kesal, hendak membuka mulut lagi. Vin, kamu itu harusnya marahi ibumu, bukannya? Vina berhenti melangkah. Ia tidak berbalik. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Jangan bicara apa-apa lagi, Bu Yuli. Saya sedang tidak ingin mendengarnya. Aura dingin yang terpancar dari punggung Vina sudah cukup untuk membuat Bu Yuli terdiam seketika. Vina mengantar ibunya sampai ke pintu depan, membukakan pintu mobil mewahnya, dan memastikan ibunya duduk nyaman di kursi penumpang. Tunggu Vina di sini, ulangnya, lalu menutup pintu mobil dengan pelan. Setelah memastikan ibunya aman di dalam mobil, Vina berbalik. Pintu utama rumah 20 miliar itu masih terbuka lebar. Ia berjalan masuk kembali. Suara langkah sepatunya di lantai marmer kini terdengar berbeda. Tak tak tak. Setiap langkah terdengar seperti palu hakim yang akan mengetuk vonis. Ia berhenti tepat di tengah ruang tamu yang luas itu. Ragil sudah memasang wajah memelas, bersiap dengan 1001 pembelaan. Sayang, Vina, kamu pasti capek banget, kan? Sini, duduk dulu, kita bicara baik-baik. Ragil mendekat, tangannya terulur hendak memijat bahu Vina. Soal tadi, Ibu Yuli itu mungkin lagi stres saja. Kamu tahu kan, dia? Vina menepis tangan Ragil dengan kasar. Stres? Ulang Vina, suaranya naik 1 oktav. Ibuku diusir seperti pengemis dari rumahku sendiri, dan kamu bilang ibumu cuma stres, Ragil. Bukan begitu, Vin. Ragil panik. Maksudku, kita bisa selesaikan ini. Aku akan minta Ibu Yuli minta maaf sama ibumu, ya? Bu Yuli yang sedari tadi diam, kembali tersulut. Minta maaf? Enak saja. Kenapa ibu yang harus minta maaf? Harusnya ibumu itu yang minta maaf karena sudah bikin kotor rumah. Kamu ini bagaimana sih, Vin? Jadi istri bukannya membela suami dan mertua, malah membela orang tuamu yang jelas-jelas salah. Vina menatap Bu Yuli. Tatapan yang begitu dingin, begitu tajam, seolah menelanjangi semua kesombongan dan kebusukan hati wanita itu. Vina tidak berteriak. Ia justru tersenyum. Senyum tipis yang jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Lalu, Vina melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua bingung. Ia mengangkat pergelangan tangannya, menatap jam tangan berlian rose gold yang melingkar di sana. Jarum detiknya bergerak dengan tenang, kontras dengan suasana yang memanas. Sekarang jam 5:29 sore, ucap Vina pelan, suaranya terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Ragil dan Bu Yuli saling pandang. Maksud kamu apa, Vin? Tanya Ragil, firasatnya mulai tidak enak. Vina menurunkan tangannya. Ia menatap lurus bergantian ke arah suaminya dan ibu mertuanya. Matanya yang indah kini mengeras, tanpa ada sisa kehangatan. Kalian, Vina memulai. Punya waktu 30 menit. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar berdengung. 30 menit untuk apa? Tanya Bu Yuli, masih dengan nada angkuh meski sedikit bingung. Vina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. 30 menit, untuk mengemasi semua barang-barang kalian. Baju kalian, perhiasan kalian, sepatu kalian. Apa saja yang kalian miliki di rumah ini. Kemasi semuanya.
Wajah Ragil berubah dari pucat menjadi putih pasi. Vina, kamu jangan bercanda. Ini tidak lucu. Apa aku terlihat sedang bercanda, Ragil? Tanya Vina. Bu Yuli akhirnya tertawa. Tawa yang dibuat-buat, terdengar sumbang dan melengking. Hahaha, kamu sudah gila. Vina, kamu pikir kamu siapa? Kamu mengusir kami? Kamu mau mengusir suamimu sendiri? Kamu mau mengusir ibu mertuamu? Sadar, Vina. Ini rumah anakku juga. Bukan, sela Vina cepat. Ini rumahku. Rumah kita, Vina. Bantah Ragil, suaranya mulai meninggi, mencoba mengembalikan otoritasnya sebagai suami. Aku suamimu. Aku punya hak di sini. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini, jawab Vina, lebih dingin dari sebelumnya. Rumah ini, sertifikatnya 100% atas namaku, Vina Lestari. Rumah ini kubeli lunas dengan uang hasil kerja kerasku, jauh sebelum aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menikahimu, Ragil. Wajah Bu Yuli langsung berubah. Tawanya hilang. Apa maksudmu? Harta gono gini? Tidak ada harta gono gini, potong Vina. Dan kamu, Bu Yuli, Vina menatap mertuanya. Anda hanya tamu yang saya izinkan tinggal karena rasa hormat saya pada suami saya. Tapi hari ini, rasa hormat itu sudah habis. Ludes. Terbakar bersamaan dengan kesombongan kalian yang mengusir ibuku. Vina kembali melirik jam tangannya. Waktu kalian berjalan. Tinggal 28 menit lagi. Vina kemudian berjalan santai menuju sofa tunggal paling mahal di ruangan itu. Sofa beludru berwarna zamrud yang biasanya diduduki Bu Yuli, seperti singgasana ratu. Vina duduk di sana, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia terlihat seperti seorang ratu yang siap memberikan titah. Ragil gemetar. Antara marah dan takut. Vina, hentikan omong kosong ini. Kamu mau merusak rumah tangga kita? Kamu mau jadi anak durhaka sama mertua? Vina mengabaikan rengekan Ragil. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas tangan yang ia letakkan di meja. Tangannya yang lentik menari di atas layar. Mencari satu nama kontak. Mau apa kamu? Mau menelepon siapa? Hardik Bu Yuli, berusaha terdengar berani. Mau mengadu? Silakan. Ibu tidak takut. Vina menekan tombol panggil dan mengaktifkan loudspeaker. Nada sambung terdengar sekali, lalu langsung diangkat. Halo, Pak Dharma. Selamat sore. Suara berat dan profesional terdengar dari seberang. Sore, Bu Vina. Ada yang bisa saya bantu? Nama, Pak Dharma, membuat lutut Ragil lemas seketika. Pak Dharma. Pengacara pribadi Vina. Pengacara yang paling ia takuti. Iya, Pak. Lanjut Vina. Matanya menatap lurus ke arah Ragil dan Bu Yuli yang kini membeku. Sesuai dugaan kita beberapa minggu ini. Situasinya sudah terjadi di rumah saya. Sangat tidak kondusif. Bu Yuli dan Ragil saling pandang, ngeri. Sesuai dugaan kita beberapa minggu ini, saya mau Bapak eksekusi rencana bes sekarang juga, perintah Vina. Bawa tim Bapak ke sini. Bawa semua surat-surat yang sudah kita siapkan. Surat kepemilikan rumah, surat perjanjian pranikah kita, semuanya. Oh, dan bawa polisi sebagai saksi. Saya mau rumah saya bersih malam ini juga. Hening sejenak di telepon. Lalu suara Pak Dharma terdengar lagi. Siap, Bu Vina. Kami sedang dalam perjalanan. Kebetulan tim sudah saya siagakan sejak Ibu menelepon dari bandara tadi. Perkiraan kami sampai dalam 30 menit. Bagus, kata Vina. Waktunya tepat. Vina menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Ia menatap kedua orang yang masih berdiri mematung di depannya. Pak Dharma akan tiba dalam 30 menit, kata Vina dengan suara datar. Kalian punya dua pilihan. Berkencan dengan tenang dan pergi dengan sisa harga diri kalian. Atau, kalian akan diseret paksa keluar oleh timnya di depan semua tetangga. Vina melirik jam tangannya lagi. Waktu kalian, tinggal 26 menit. Keheningan yang mencekam pasca panggilan telepon itu terasa lebih berat daripada kebisingan teriakan Bu Yuli tadi. Wajah angkuh Bu Yuli kini pucat pasi.
matanya membelalak tak percaya. Tawa sombong yang tadi ia keluarkan kini lenyap tak berbekas. Ragil, di sisi lain, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Kakinya gemetar hebat, keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya. "Vina sayang kamu serius?" Suara Ragil bergetar hebat. Ia mencoba langkah terakhir, memelas. "Pak Dharma? Polisi? Ini berlebihan, Vin. Ini masalah keluarga kita. Kenapa harus bawa pengacara?" Vina, yang masih duduk santai di sofa zamrudnya, menatap Ragil seolah baru pertama kali melihat pria itu. "Masalah keluarga?" Vina mendengus. "Saat ibumu mendorong ibuku keluar, apa itu, masalah keluarga? Saat kamu, suamiku, hanya berdiri diam dan menyuruh ibumu, jangan ribut nanti malu didengar tetangga. Apa itu, masalah keluarga?" "Aku." Ragil kehilangan kata-kata. "Ini bukan lagi masalah keluarga, Ragil," lanjut Vina, suaranya setajam es. "Ini masalah properti. Properti milikku. Dan aku tidak mau ada penyusup di dalam rumahku." "Gila kamu." Bu Yuli akhirnya menemukan suaranya kembali, meski kini terdengar histeris. Ia menunjuk wajah Vina dengan jari gemetar. "Kamu benar-benar sudah gila. Ragil, dia ini istrimu. Kenapa kamu diam saja dari tadi? Kamu biarkan dia mengusir ibu kandungmu sendiri? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki?" Teriakan Bu Yuli seakan menyadarkan Ragil. Ia memandang Vina dengan tatapan terluka, mencoba membangkitkan rasa bersalah istrinya. "Vina Please, aku minta maaf. Aku salah, aku akui aku tadi diam. Tapi jangan begini, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan suruh ibuku minta maaf sungguh-sungguh pada Ibu Wulan. Ya? Ya?" Ragil mencoba mendekat, hendak berlutut atau memeluk Vina. "Jangan sentuh aku." Desisan Vina membuat Ragil membeku di tempatnya. "Aku jijik. Kalian berdua menjijikkan." Vina kembali menatap jam tangannya dengan tenang. "Waktu kalian berjalan. 24 menit lagi." Jam. Benda itu seakan menjadi algojo yang menghitung mundur sisa hidup nyaman mereka. Bu Yuli, yang menyadari bahwa Vina tidak main-main, kini mengubah taktiknya. Dari marah, ia beralih ke serangan personal. "Oh, jadi begini kelakuanmu sekarang, Vina? Setelah kamu kaya raya, kamu lupa diri? Kamu lupa siapa yang merestui pernikahan kalian dulu? Kamu lupa siapa yang sudah mau menerima kamu jadi menantu?" Vina tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan penuh ironi. "Menerima saya? Bu Yuli, mari kita jujur. Ibu, menerima saya setelah tahu saldo rekening saya. Ibu, merestui kami setelah saya melunasi semua utang judi online Ragil yang jumlahnya ratusan juta sebelum kami menikah. Apa ibu lupa?" Wajah Ragil dan Bu Yuli makin pias. "Vina tahu segalanya. Selama ini aku diam." Vina melanjutkan, suaranya kini bergetar oleh amarah yang ia tahan selama berbulan-bulan. "Saat Ibu Yuli datang ke rumah ini dan langsung meminta kamar tidur utamaku, dengan alasan kamar tamu, terlalu sempit, dan tidak ada pemandangan. Aku berikan. Aku pindah ke kamar yang lebih kecil. Aku diam," lanjut Vina, kini menatap Ragil. "Saat kamu menggunakan fasilitas perusahaan untuk memodifikasi mobil sport MU tanpa izin. Aku diam saat kamu mengambil bonus karyawan untuk mentraktir teman-teman arisan ibumu. Aku diam." Napas Vina terengah. "Aku pikir semua itu adalah harga kecil yang harus kubayar untuk sebuah kedamaian rumah tangga. Aku pikir, dengan semua kemewahan itu, kalian setidaknya akan menghargai ibuku. Satu-satunya keluarga yang kupunya." Vina berdiri dari sofanya. Ia berjalan pelan ke arah jendela besar yang menghadap taman. "Tapi hari ini," katanya, membelakangi mereka, "kalian menginjak-injak satu-satunya orang yang tidak ternilai harganya bagiku. Kalian menghina wanita yang menjual sawah satu-satunya di kampung agar aku bisa kuliah. Kalian menyebutnya sampah miskin di rumah yang kubangun dari hasil pengorbanan wanita itu." Ia berbalik. Matanya merah, namun tidak ada air mata. Hanya ada kobaran api. "Jadi,
Jangan bicara soal menerima atau restu padaku. Kalian tidak punya hak. Vina kembali ke sofanya dan melirik jam. Waktu kalian tinggal 20 menit. Detik itu juga, kepanikan yang sesungguhnya melanda. Bu Yuli tidak lagi berteriak. Wajah angkuhnya berubah menjadi ketakutan murni. Ragil, ayo, ambil barang-barang kita. Cepat, ambil semua. Namun, Bu Yuli tidak berlari ke kamar tidurnya. Anehnya, ia berlari ke ruang kerja Vina. Ia tahu di sana ada brankas kecil tempat Vina biasa menyimpan perhiasan. Bu Yuli sering mengintip Vina memasukkan kodenya. Dengan tangan gemetar, ia menekan kombinasi angka. Bip, bip, bip. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Akses ditolak. Kenapa tidak bisa dibuka? Sialan. Bu Yuli menggedor-gedor pintu brankas. Vina tersenyum tipis dari ruang tamu. Mencari ini, Bu Yuli. Vina mengangkat keycard kecil dari dompetnya, lalu menunjukkan layar ponselnya. Semua akses keamanan di rumah ini terhubung ke ponsel saya. Brankas, pintu kamar utama, bahkan garasi. Dan 5 menit yang lalu, saya sudah mengganti semua kata sandinya. Mata Bu Yuli membelalak. Licik kamu, Vina. Kamu menjebak kami. Saya hanya melindungi apa yang menjadi milik saya dari pencuri, jawab Vina santai. Kalian masih punya 18 menit. Saranku, berlarilah ke kamar kalian. Ambil baju seperlunya. Setidaknya pintu kamar kalian tidak saya kunci. Seperti disengat listrik, Bu Yuli menjerit frustrasi. Dengan air mata amarah, ia akhirnya berlari tunggang-langgang ke kamar tamu mewah yang ia tempati, diikuti oleh Ragil yang terlihat linglung seperti robot rusak. Dari ruang tamu, Vina bisa mendengar suara gaduh yang luar biasa. Suara lemari dibanting, laci-laci ditarik paksa, barang-barang berjatuhan. Mereka seperti dua tikus yang panik di dalam kapal yang akan tenggelam. Tak lama kemudian, Ragil keluar lebih dulu, menyeret 2 koper besar. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Vina, tolong pikirkan lagi. Demi masa depan kita bisa perbaiki ini. Vina menatapnya datar. Masa depan apa, Ragil? Masa depan di mana kamu membiarkan ibumu menginjak-injak ibuku? Masa depan di mana kamu hanya menjadi boneka yang hidup dari uang istrinya? Tidak, terima kasih. Aku sudah selesai. Aku cinta sama kamu, Vin, teriak Ragil putus asa. Tawa Vina pecah. Tawa yang sangat menyedihkan. Cinta? Kamu tidak cinta padaku, Ragil. Kamu cinta pada kenyamanannya. Kamu cinta pada kemewahannya. Kamu cinta pada kartu kredit limitless ini? Vina melempar sebuah kartu platinum ke lantai. Cintamu palsu. Sama palsunya seperti janjimu di depan penghulu. 10 menit lagi, kata Vina, suaranya kembali sedingin es. Bu Yuli menyusul keluar, menyeret koper yang lebih besar lagi, yang sepertinya nyaris meledak saking penuhnya. Isinya pasti tas-tas bermerek dan perhiasan yang bisa dia selamatkan dari lemari pakaian. Wajahnya bengkak dan merah karena menangis dan marah. Ayo, Ragil, cepat. Kita pergi dari rumah neraka ini. Ibu tidak sudi tinggal sedetik pun di sini. Teriaknya, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Ragil masih membeku di tempat. Menatap Vina, masih berharap ada 1% belas kasihan di mata istrinya. Vina hanya menggeleng pelan. Pergilah. Sebelum Pak Dharma dan timnya yang menyeret kalian. Ragil akhirnya menyerah. Ia tahu permainan telah berakhir. Dengan langkah berat, ia menyeret kopernya menuju pintu. Bu Yuli mengikutinya, namun berhenti di ambang pintu. Kamu akan menyesal, Vina, desis Bu Yuli, matanya menyeratkan kebencian murni. Kamu akan kena karma. Mengusir suami dan mertua. Dikutuk kamu. 5 menit, potong Vina, mengabaikan kutukan itu. Ragil menelan ludah. Ada satu hal lagi yang ia khawatirkan. Vina, mobilku. Vina tersenyum. Senyum kemenangan yang mutlak. Mobil yang mana, Ragil? Mobil sport biru yang kamu pakai setiap hari itu? Yang kamu pakai untuk pamer ke teman-temanmu? Ragil mengangguk pelan. Mobil itu,
kata Vina. Cicilannya dibayar penuh atas nama perusahaanku. Dan seperti yang kubilang tadi, kamu sudah kupecat. Jadi, mobil itu adalah aset perusahaan. Tetapi kuncinya ada padaku, bantah Ragil. Ting tong. Suara bel rumah yang jernih dan berwibawa memotong ucapan putus asa Ragil. Vina berdiri dari sofa zamrudnya. Ia merapikan sedikit blazernya yang kusut. Ah, katanya ringan, seolah baru saja menyambut tamu penting. Waktu kalian habis. Sepertinya Pak Dharma dan timnya datang 5 menit lebih cepat. Vina berjalan menuju pintu. Mata Bu Yuli dan Ragil membelalak ngeri, menatap ke pintu besar di depan mereka yang sebentar lagi akan terbuka. Suara bel yang berwibawa itu terdengar lagi, seolah tidak sabar. Ragil dan Bu Yuli, yang berdiri di ambang pintu dengan koper-koper mereka yang membuncit, tampak membeku. Mereka seperti pencuri yang tertangkap basah, terperangkap antara keinginan melarikan diri dan ketakutan menghadapi apa yang ada di balik pintu. Vina berjalan melewati mereka. Ia tidak melirik sedikitpun pada tumpukan koper di dekat kaki mereka. Langkahnya mantap. Ia menekan tombol interkom di dinding. Silakan masuk, Pak Dharma. Pintunya tidak dikunci. Pintu kayu jati solid setinggi 3 meter itu didorong perlahan dari luar, terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan yang membuat Bu Yuli terhuyung mundur dan hampir jatuh terduduk di atas kopernya. Bukan hanya Pak Dharma. Di depan, berdiri Pak Dharma, pengacara pribadi Vina. Sosoknya tinggi, tegap, mengenakan setelan jas charcoal grey yang mahal, wajahnya kaku dan profesional. Di belakangnya, berdiri 2 pria berbadan sangat tegap mengenakan kemeja safari, jelas bukan pengacara, melainkan tim jurusita. Dan yang paling membuat nyali Ragil ciut, di belakang mereka lagi, berdiri 2 petugas kepolisian berseragam lengkap, menatap lurus ke depan dengan ekspresi netral namun tegas. Selamat sore, Bu Vina, sapa Pak Dharma. Suaranya yang berat dan tenang langsung mengisi keheningan di ruang tamu mewah itu. Ia melangkah masuk, diikuti oleh 4 orang lainnya. Tim itu bergerak serempak, efisien, dan mengintimidasi. Sore, Pak Dharma. Terima kasih sudah datang cepat, jawab Vina. Mata Pak Dharma langsung memindai ruangan. Ia melihat Ragil yang pucat pasi dan Bu Yuli yang gemetar ketakutan. Lalu matanya tertuju pada tumpukan koper di dekat pintu. Saya lihat, Tuan Ragil dan Nyonya Yuli sudah bersiap. Ragil menelan ludah. Pak Dharma. Ini salah paham. Saya dan Vina hanya sedang bertengkar kecil. Tidak perlu sejauh ini. Bertengkar kecil? Vina menyela, suaranya kini terdengar geli. Mendorong ibuku keluar rumah sambil meneriakinya, orang tua miskin. Kamu sebut itu pertengkaran kecil, Ragil? Pak Dharma tidak membuang waktu. Bu Vina, kami sudah membawa semua dokumennya. Saat itu, Vina menatap wajah Ragil. Wajah yang kini basah oleh keringat, bibirnya bergetar, matanya memancarkan ketakutan murni. Wajah itu mengingatkan Vina pada sesuatu. Ingatannya melayang kembali ke masa lalu. 1,5 tahun yang lalu, beberapa minggu sebelum pernikahan mereka. Saat itu Vina sedang berada di kantor Pak Dharma. Ia duduk di kursi kulit yang nyaman, namun hatinya gelisah. Pak Dharma, saya mencintai Ragil. Tapi Vina ragu. Sejarah utang judi online-nya, dan ibunya, Bu Yuli, beliau terus-menerus membicarakan soal aset saya. Saya tidak ingin terdengar perhitungan, tapi Pak Dharma, yang sudah menjadi pengacara keluarga Vina sejak lama, menatapnya tajam. Bu Vina, cinta itu urusan hati. Tapi harta yang ibu bangun dari nol, itu urusan logika dan perlindungan hukum. Anda tidak perhitungan. Anda hanya cerdas. Pak Dharma menyodorkan setumpuk draft dokumen. Ini namanya perjanjian pranikah dengan pemisahan harta total. Artinya, semua aset yang Anda miliki sebelum menikah, dan semua aset yang Anda dapatkan selama menikah atas nama Anda, akan tetap 100% milik Anda. Begitu juga sebaliknya dengan Tuan Ragil, jika dia punya. Apa Ragil akan tersinggung? Tanya Vina pelan. Jika dia tulus mencintai Anda, dia tidak akan peduli pada kertas ini, jawab Pak Dharma. Anggap saja ini asuransi, Bu Vina. Kita berharap tidak pernah memakainya,
tapi kita akan sangat bersyukur memilikinya saat badai datang. Malamnya, Vina membawa dokumen itu ke Ragil di apartemen mewahnya. Ragil, yang sedang bermain game konsole di televisi layar lebar, yang juga dibelikan Vina, langsung tertawa saat Vina menjelaskan isi dokumen itu. Hahaha, sayang, perjanjian pranikah? Astaga, kamu lucu banget, sih. Ragil bangkit, memeluk Vina, dan mencium keningnya. Kamu kira aku mau menikahimu karena hartamu? Aku mau kamu, Vina. Aku cinta sama kamu. Vina masih ragu. Jadi, kamu mau tanda tangan? Tentu saja. Besok pagi. Jangankan tanda tangan di kertas, disuruh tanda tangan di atas lautan api pun aku mau kalau itu bikin kamu tenang. Ucap Ragil penuh drama. Bu Yuli, yang kebetulan ada di sana, ikut menimpali dari meja makan. Iya, Vina, aduh, kamu ini pakai repot-repot segala. Ragil itu tulus sama kamu. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Tanda tangan saja, Gil, biar calon istrimu ini tenang. Anggap saja formalitas. Dan Ragil menandatanganinya keesokan harinya di depan notaris. Begitu mudah. Begitu ringan. Sambil tertawa. Dia bahkan tidak membaca detail klausulnya. Dia hanya fokus pada pernikahan megah dan kehidupan nyaman yang menantinya. Formalitas. Vina tersadar dari lamunannya. Ia kembali ke ruang tamu rumah 20 miliarnya. Ia menatap Ragil, yang kini terlihat seperti akan pingsan. Kalian ingat perjanjian pranikah yang kita tanda tangani dulu, Ragil? Tanya Vina pelan. Jantung Ragil serasa diremas. Perjanjian kertas yang ia anggap lelucon dan formalitas, itu tidak bisa dipakai untuk mengusirku. Vin, aku suamimu, teriak Ragil, suaranya pecah. Bu Yuli, yang tidak mengerti hukum, beralih menyerang polisi. Pak polisi, Pak, tolong kami. Lihat, wanita ini sudah gila. Dia mengusir kami dari rumah kami sendiri. Dia durhaka. Tangkap dia, Pak. Bu Yuli mencoba menarik lengan salah satu petugas. Petugas polisi itu mundur selangkah dengan sopan namun tegas. Mohon maaf, Ibu. Kami di sini hadir hanya sebagai saksi untuk mendampingi pelaksanaan proses hukum yang diajukan oleh pengacara. Ini murni ranah perdata. Kami bertugas memastikan tidak ada tindak kekerasan atau perlawanan terhadap petugas hukum. Wajah Bu Yuli langsung jatuh. Polisinya tidak membelanya. Pak Dharma melangkah maju. Ia membuka sebuah map kulit mahal. Tuan Ragil, Nyonya Yuli. Saya di sini untuk membacakan surat kuasa dan surat perintah pengosongan. Tidak, potong Ragil. Saya tidak mau dengar. Ini rumah saya. Saya tidak akan pergi. Ragil nekat, ia mencoba berlari ke lantai 2, mungkin untuk mengunci diri di kamar. Namun, dua pria berbadan tegap yang dibawa Pak Dharma bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, mereka mencegat Ragil. Satu orang memegang lengan kanannya, satu lagi memegang lengan kirinya. Tubuh Ragil terangkat sedikit, tidak bisa bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan. Vina. Suruh mereka lepaskan aku. Vina. Ragil meronta-ronta, tapi pegangan itu terlalu kuat. Ragil. Vina akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar lelah. Kamu ingat saat kamu tertawa ketika menandatangani kertas itu? Kamu ingat ibumu bilang itu cuma formalitas? Ragil membeku. Aku tidak pernah merencanakan pengusiran ini, Ragil. Aku hanya merencanakan perlindungan. Vina menatap suaminya dengan tatapan iba, namun tak goyah. Kalianlah yang merencanakan penghinaan terhadap ibuku. Kalian yang memaksa. Asuransi, ini aktif hari ini. Dan ini adalah konsekuensinya. Vina bergeser sedikit, memberi jalan pada tim pengacaranya. Pak Dharma, kata Vina tegas. Waktu mereka sudah habis. Rumah saya harus bersih malam ini. Perintah Vina menggantung di udara, dingin dan mutlak, rumah saya harus bersih malam ini. Pak Dharma mengangguk sekali. Sebuah isyarat kecil yang langsung diterjemahkan menjadi tindakan cepat oleh timnya. Ia tidak perlu lagi bicara.
Kedua pria berbadan tegap yang menahan Ragil kini berhenti menahan. Mereka mulai bertindak. Mereka mulai menyeret Ragil, yang masih dalam cengkeraman kuat mereka, menuju pintu keluar. Tidak. Ragil meraung, kini benar-benar panik. Martabatnya sebagai pria, sebagai suami, sebagai anak, hancur lebur dalam sekejap. Ia mencoba memberontak sekuat tenaga. Lepaskan aku. Ini rumahku. Vina. Vina, aku minta ampun. Vina, tolong. Aku suamimu. Suaranya yang bariton berubah menjadi jeritan putus asa. Ia mencoba mengaitkan kakinya ke kaki meja konsol marmer di dekat pintu, berusaha menahan laju seretan itu. Tapi sia-sia. Tenaga kedua petugas itu jauh lebih kuat. Kaos kaki bermerek yang ia kenakan membuat kakinya licin di lantai marmer, membuatnya semakin mudah ditarik. Membayar apa? Vina tiba-tiba bersuara, suaranya membelah jeritan Ragil. Kamu bilang ini rumahmu? Kamu ikut membayarnya? Membayar pakai apa? Ragil? Membayar tagihan air dengan kartu kredit yang aku lunasi? Berhenti berhalusinasi. Kamu tidak pernah mengeluarkan sepeser pun uang hasil keringatmu sendiri untuk rumah ini. Skakmat. Ucapan Vina membungkam Ragil sejenak, tapi tidak menghentikan seretan itu. Melihat putranya diseret seperti hewan, jiwa Bu Yuli yang sedari tadi membeku karena syok, kini meledak dalam amarah membabi buta. Ia tidak lagi takut pada polisi atau pengacara. Yang ada di pikirannya hanya satu, Vina. Ini semua gara-gara kamu, anak sialan. Bu Yuli menjerit melengking. Perempuan tidak tahu diuntung. Sudah kubilang dari dulu. Ragil, jangan nikah perempuan ini. Dia itu ular. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, Bu Yuli menerjang ke arah Vina. Kuku-kukunya yang dicat merah menyala teracung ke depan, jelas mengincar wajah Vina. Ia ingin mencakar, merusak, menghancurkan wajah cantik yang telah merenggut semua kemewahannya. Namun, Vina bahkan tidak bergeming. Ia tidak perlu menghindar. Pak Dharma, yang sudah mengantisipasi gerakan ini, hanya memberi isyarat kecil. Dua petugas keamanan jurusita yang tadi berdiri di belakangnya, bergerak dalam satu kedipan mata. Hap! Belum sempat kuku Bu Yuli menyentuh udara di depan Vina, kedua lengannya sudah dicengkeram kuat dari samping. Tenaga mereka begitu kokoh, membuat Bu Yuli tertahan di tempatnya, tubuhnya condong ke depan dalam posisi hendak menerkam yang gagal total. Lepaskan! Lepaskan aku! Sakit! Kalian mau membunuhku? Hah? Pak polisi, lihat, mereka kasar sama saya. Saya ini orang tua, lepaskan. Bu Yuli meronta-ronta, menendang-nendang ke udara. Bagaikan ikan yang menggelepar di daratan, sia-sia. Petugas polisi yang berseragam hanya menatapnya datar. Ibu, Anda baru saja mencoba melakukan penyerangan fisik terhadap Nyonya Vina. Harap kooperatif. Jika tidak, kami terpaksa akan menahan Anda. Ancaman itu membuat Bu Yuli lemas seketika. "Ta tahan? Silakan lanjutkan, Pak," kata Vina kepada para petugas yang menahan mertuanya. Kini, pemandangan di ruang tamu mewah itu sungguh tragis sekaligus ironis. Ragil diseret oleh dua petugas menuju pintu. Sementara Bu Yuli, yang sudah berhenti meronta, dipapah paksa, lebih tepatnya setengah digotong, oleh dua petugas lainnya, menyusul putranya. "Tidak, Ida. Ragil. Koper kita. Koper kita, Gil." Bu Yuli menjerit lagi saat melihat tiga tumpukan koper besar mereka masih tergeletak di dekat pintu. "Barang-barang kita." Ragil sudah tidak bisa menjawab. Dia sudah sampai di pintu utama, dan didorong paksa keluar melewati ambang pintu. Kakinya tersandung, dan ia jatuh tersungkur di teras depan. Kemudian giliran Bu Yuli. Kedua petugas itu membawanya sampai ke teras, lalu melepaskan cengkeraman mereka. Bu Yuli langsung ambruk di samping putranya. Pintu utama yang megah itu masih terbuka lebar. Vina berdiri di baliknya, di dalam istananya yang sejuk, menatap dua manusia yang kini terduduk hina di teras rumahnya. Pak Dharma dan timnya berdiri mengapit Vina, seperti benteng yang kokoh. "Koper," bisik Bu Yuli lirih, menatap Vina dengan tatapan benci bercampur mohon. "Setidaknya beri kami barang-barang kami."
Pak Dharma memberi isyarat lagi. Salah satu petugas jurusita berjalan santai ke arah tumpukan koper. Ia mengambil koper terbesar milik Bu Yuli. Bu Yuli sudah hendak bernapas lega. Namun, petugas itu tidak memberikannya baik-baik. Ia berjalan ke tepi teras, dan dengan satu ayunan kuat, melemparkan koper itu ke jalanan beraspal di luar gerbang yang terbuka. Bruuk! Suaranya terdengar keras. Koper itu terguling-guling. Tidak, jerit Bu Yuli. Bruuk! Koper kedua milik Ragil menyusul. Bruuk! Koper ketiga, yang paling buncit. Saking kerasnya lemparan itu, resleting koper itu pecah. Puluhan baju-baju mahal, tas-tas bermerek KW Super yang Bu Yuli koleksi, dan pakaian dalam berhamburan keluar. Berserakan di aspal jalanan kompleks yang basah oleh sisa siraman taman sore tadi. Itu adalah puncak penghinaan. Dan tepat pada saat itulah, para tetangga mulai keluar. Keributan jeritan Bu Yuli dan suara bantingan koper terlalu keras untuk diabaikan di kompleks yang biasanya hening itu. Satpam dari pos terdekat berlari mendekat. Mobil Mercedes yang dikendarai Nyonya Siska, tetangga sebelah yang terkenal paling ingin tahu, berhenti mendadak. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah seberang berkerumun di gerbang mereka, berbisik-bisik. Mereka semua melihatnya. Mereka melihat Ragil, pria gagah yang setiap pagi menyapa mereka dengan sombong dari mobil sport birunya, kini terduduk di aspal dengan wajah berlinang air mata. Mereka melihat Bu Yuli, wanita angkuh yang selalu pamer perhiasan di arisan kompleks, kini memunguti pakaian dalamnya yang berserakan di jalan. Itulah rasa malu yang tadi pagi sangat mereka takuti. Kini rasa malu itu memeluk mereka, disaksikan oleh semua orang. Bu Yuli sudah tidak bisa menangis. Dia hanya gemetar, memunguti barangnya satu persatu. Ragil bangkit, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang tak terhingga. Ia berjalan terhuyung mengambil kopernya. Ia berhenti sejenak di depan gerbang. Menatap Vina yang masih berdiri diam di pintu rumahnya yang megah. Jarak mereka sekitar 20 meter. Vina! Teriak Ragil, suaranya serak dan penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Aku sumpah. Kamu akan menyesal seumur hidupmu. Vina tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, atau kini, mantan suaminya, dengan tatapan dingin. Lalu, Vina menekan tombol di interkom dinding di sebelahnya. Satpam, katanya pelan, suaranya terhubung ke pengeras suara di pos jaga yang didengar semua orang. Tolong tutup gerbangnya. Jangan biarkan sampah masuk. Perintah Vina, tutup gerbangnya. Jangan biarkan sampah masuk. Menggema sesaat melalui interkom, didengar oleh para tetangga, satpam, dan yang paling utama, oleh Ragil dan Bu Yuli. Lalu, dengan derit pelan yang nyaris agung, gerbang besi tempah hitam setinggi 4 meter itu mulai bergerak. Perlahan, namun pasti. Gerbang itu menutup, mengisolasi kemewahan 20 miliar di dalamnya dari kehinaan yang kini terpapar di jalanan aspal di luarnya. Mata Ragil dan Bu Yuli membelalak ngeri. Mereka menyaksikan celah harapan itu menyempit. Ragil, dalam sepersekian detik keputusasaan, sempat berpikir untuk berlari dan mengganjal gerbang itu dengan tubuhnya. Tapi kakinya terasa seperti jeli, dan rasa malunya di hadapan para tetangga membuatnya membeku. Bu Yuli hanya bisa menatap nanar. Istana yang baru 3 bulan ia nikmati sebagai ratu, kini menutup pintu untuknya selamanya. Klah! Suara kunci magnetik yang terpasang otomatis terdengar tegas. Gerbang itu kini tertutup rapat. Kokoh. Tak tertembus. Vina, Pak Dharma, dan timnya sudah tidak terlihat lagi. Mereka telah melangkah mundur dari pintu utama. Yang tersisa di luar hanyalah 2 manusia yang terusir, tumpukan koper yang hancur, dan pakaian dalam yang berserakan di aspal. Di dalam rumah, keheningan yang kontras langsung mengambil alih. Teriakan dan bentakan telah lenyap, digantikan oleh dengungan lembut pendingin ruangan. Vina berdiri mematung sejenak. Napasnya masih sedikit terengah, bukan karena lelah fisik, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Pak Dharma berdeham pelan. Bu Vina, situasi sudah terkendali. Semuanya sudah berada di luar properti Anda. Vina berbalik, menatap pengacaranya. Wajahnya yang tadi mengeras kini mulai menunjukkan jejak kelelahan. Terima kasih, Pak Dharma. Anda dan tim Anda luar biasa cepat. Sudah tugas kami,
Bu, jawab Pak Dharma profesional. Kedua petugas kepolisian ini akan membuat laporan resmi mengenai insiden percobaan penyerangan oleh Nyonya Yuli. Ini akan memperkuat posisi ibu jika mereka mencoba menuntut balik. Tim jurusita saya akan berjaga di pos satpam kompleks malam ini, berkoordinasi dengan keamanan internal, untuk memastikan mereka tidak kembali dan membuat keributan. Vina mengangguk. Itu bagus. Saya tidak mau mereka mengganggu ibu saya lagi. Setelah Vina menandatangani beberapa berkas serah terima pekerjaan dari tim Pak Dharma, rombongan itu pun pamit undur diri. Pintu utama yang megah itu ditutup Vina. Ia menguncinya 2 kali. Hening. Rumah 20 miliar itu kini terasa sangat besar dan kosong. Lalu Vina tersentak. Ibunya. Ia baru ingat Ibu Wulan masih menunggunya di mobil di carport. Vina setengah berlari ke garasi samping. Ia membuka pintu mobil mewahnya. Di sana, di kursi penumpang depan, ibunya terduduk meringkuk. Wajahnya disembunyikan di antara kedua lututnya, bahunya bergetar pelan. Ia menangis dalam diam. Hati Vina kembali teriris. Ibu. Panggil Vina lembut. Ibu Wulan mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang teduh kini basah kuyup oleh air mata ketakutan dan kebingungan. Vina. Nak. Sudah? Sudah. Bu, sudah selesai? Vina mengulurkan tangannya. Ayo kita masuk ke dalam. Di luar dingin. Ibu Wulan menerima uluran tangan putrinya, namun ia tampak ragu untuk melangkah. Matanya menatap ngeri ke arah pintu utama. Tapi, Ragil? Bu Yuli? Mereka sudah pergi, Bu, kata Vina tegas, memapah ibunya. Kamu mengusir suamimu, Nak? Tanya Ibu Wulan lirih, suaranya syarat akan kekhawatiran. Ya Allah, nanti kamu jadi omongan orang. Vina, itu tidak baik. Vina berhenti melangkah. Ia memegang kedua bahu ibunya, menatapnya lurus. Ibu. Vina mengusir orang yang sudah menghina ibu. Vina mengusir orang yang menyebut ibu, sampah miskin, dan benalu. Vina tidak peduli omongan orang. Yang Vina pedulikan hanya ibu. Tidak akan ada lagi yang boleh menyakiti ibu di rumah ini. Vina janji. Ibu Wulan hanya bisa menangis sesenggukan. Vina memeluknya erat, lalu menuntunnya masuk ke dalam istana mereka yang sesungguhnya. Ia tidak membawa ibunya ke kamar tamu yang selama ini ditempati Ibu Wulan. Ia membawa ibunya ke lantai 2, menuju kamar tidur utama yang paling besar. Kamar yang selama ini ditempati Bu Yuli. Mulai malam ini, ibu tidur di sini, kata Vina, membuka pintu kamar mewah itu. Ini kamar ibu. Dengan pemandangan taman terindah. Seperti yang Vina janjikan dulu. Sementara di dalam Vina berusaha memulihkan hati ibunya, di luar gerbang, drama penghinaan masih berlanjut. Ragil dan Bu Yuli masih berdiri kaku di jalanan. Para tetangga yang tadi berkerumun, kini mulai berani mendekat. Nyonya Siska, sang ratu gosip kompleks, menurunkan kaca jendela mobil Mercedesnya perlahan. Ia memasang wajah pura-pura kaget yang sangat menyebalkan. Loh, Bu Yuli? Pak Ragil? Sapanya dengan nada dibuat-buat prihatin. Ini, kok koper-kopernya di luar semua? Ada acara pindahan, ya? Tapi kok dilempar-lempar begini? Aduh, itu pakaiannya sampai berserakan. Kasihan sekali. Wajah Bu Yuli merah padam. Antara malu dan marah, ia ingin sekali menjambak rambut Nyonya Siska. Bukan urusanmu. Pergi sana, bentak Bu Yuli. Nyonya Siska hanya tersenyum miring. Oh, galak sekali. Saya kan cuma bertanya. Ya sudah, kalau begitu, hati-hati di jalan ya, Bu Yuli. Mobilnya melaju pelan, sangat pelan, memastikan ia melihat setiap detik penderitaan mereka. Nyonya Siska pasti akan menelepon seluruh anggota arisan malam ini juga. Satpam kompleks yang tadi dipanggil Vina, kini mendekati mereka dengan sikap tegas. Mohon maaf, Pak Ragil, Bu Yuli. Sesuai instruksi dari tim pengacara Nyonya Vina, Bapak dan Ibu tidak diizinkan membuat keributan lebih lanjut di depan properti ini. Kami tidak bikin ribut. Kami ini korban, teriak Ragil frustrasi. Kami mengerti, Pak, kata satpam itu sabar. Tapi mohon maaf,
Bapak dan ibu juga tidak bisa berdiri di tengah jalan seperti ini. Ini mengganggu lalu lintas kompleks. Mohon segera bereskan barang-barang bapak dan ibu, dan segera tinggalkan area ini. Diperlakukan seperti pengemis sungguhan oleh satpam yang biasa ia beri uang rokok dengan angkuh, ego Ragil hancur total. Sialan, sialan. Ragil menendang kopernya yang rusak. Ibu, cepat bereskan. Kita pergi dari sini. Pergi kemana, Gil? Tangis Bu Yuli. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita masih punya mobil. Ragil tiba-tiba teringat. Selain mobil sport biru yang ia tahu atas nama perusahaan, Vina juga membelikannya sebuah SUV mewah berwarna hitam untuk operasional sehari-hari dan untuk antar jemput Bu Yuli. Kuncinya? Kuncinya di mana? Ragil merogoh semua saku celana jeans mahalnya. Kosong. Ia merogoh saku blazernya. Kosong. Ibu, kunci SUV hitam di mana? Yang biasa ibu pakai ke pasar. Tanyanya panik. Wajah Bu Yuli berubah pias. Kunci mobil, dompet. Ya Tuhan, tasku. Bu Yuli baru sadar. Tas tangan branded, yang juga dibelikan Vina, yang berisi dompet, kartu-kartu, dan semua kunci-kuncinya, masih tertinggal di atas meja kopi di ruang tamu. Tertinggal saat ia kalap hendak menerkam Vina tadi. Mereka kini benar-benar terdampar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ragil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia masih punya ponsel dan dompet di sakunya. Aku masih punya dompet. Aku panggil taksi online. Kita pergi ke apartemen lamaku. Dengan tangan gemetar karena marah, Ragil membuka aplikasi taksi di ponsel pintarnya. Ia memesan taksi paling premium. Memproses pembayaran ditolak. Silakan gunakan metode pembayaran lain. Ragil mengerutkan kening. Sial, jaringan. Ia mencoba lagi. Ditolak. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya, hendak memeriksa kartu kreditnya. Kartu Anda telah diblokir. Keringat dingin mulai membanjiri punggungnya. Ia membuka kartu debitnya. Saldo, Rp14.500. Tidak mungkin. Desis Ragil. Tidak mungkin. Gajiku baru masuk kemarin. Dia baru sadar. Gajinya dibayarkan oleh perusahaan Vina. Vina bukan hanya memblokir kartu kredit tambahan. Vina sudah memblokir kartu gajinya. Dan kemungkinan besar, Vina telah menarik kembali gaji yang baru ia transfer, dengan alasan penyesuaian aset perusahaan pasca pemecatan. Mereka tidak hanya diusir dari rumah. Mereka tidak hanya kehilangan mobil. Mereka tidak punya uang. Sama sekali. Bu Yuli, yang melihat ekspresi putus asa di wajah putranya, akhirnya ambruk. Ia duduk di aspal yang dingin, di samping pakaian dalamnya yang berserakan, dan menangis meraung-raung. Bukan tangisan marah, tapi tangisan kekalahan yang sesungguhnya. Ragil menatap gerbang hitam yang kokoh itu. Di baliknya, Vina mungkin sedang menikmati teh hangat. Di sini, ia dan ibunya menjadi tontonan yang hina. Vina. Desisnya, suaranya penuh racun. Kamu pikir ini akhirnya? Ini baru permulaan. Hening di luar gerbang terasa ribuan kali lebih bising daripada teriakan di dalam tadi. Gerbang hitam yang kokoh itu kini berdiri sebagai monumen penghinaan bagi Ragil dan Bu Yuli. Tontonan sudah berakhir. Nyonya Siska akhirnya melajukan Mercedesnya perlahan. Tapi tidak sebelum Vina melihat dari jendela lantai 2, wanita itu jelas sedang merekam mereka berdua dengan ponselnya, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Video itu pasti sudah menyebar di grup arisan kompleks sebelum Vina selesai mandi malam ini. Para tetangga lain mulai masuk kembali ke rumah mereka. Pintu-pintu ditutup. Satpam yang tadi bersikap tegas, kini menatap mereka dengan campuran kasihan dan jengah. Mohon maaf, Pak, Bu, ucap satpam itu lagi, kini sedikit lebih pelan. Jalanan harus bersih. Mohon segera dibereskan barang-barangnya. Ragil menatap nanar koper yang resletingnya pecah. Pakaian-pakaian yang ia beli dengan uang Vina kini kotor berdebu di aspal. Dengan geraman tertahan, Ragil mulai membungkuk, memunguti pakaian itu satu persatu dengan kasar dan menyumpalkannya kembali ke dalam koper. Ibu, bantu aku, bentak Ragil pada ibunya yang masih terduduk syok. Kamu membentak ibu, Gil?
Suara Bu Yuli bergetar, kini nadanya berubah jadi tangisan memelas. Ibu malu. Ibu dihina. Kaki ibu sakit. Kamu malah marahi ibu. Kita tidak akan jadi tontonan begini kalau ibu bisa jaga mulut. Desis Ragil tajam. Amarahnya pada Vina kini terbagi, sebagian besar tumpah kepada ibunya sendiri. Cepat berdiri. Kita harus pergi dari sini. Ragil memaksa kopernya yang rusak untuk ditutup. Ia kini harus memegang 2 koper besar, miliknya dan milik ibunya, ditambah 1 tas jinjing. Bu Yuli akhirnya berdiri tertatih-tatih. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya mobil. Mereka harus berjalan kaki. Maka dimulailah parade kehinaan itu. Ragil, pria yang selalu tampil necis dan wangi, kini berkeringat, rambutnya lepek, menyeret 2 koper besar yang salah satu rodanya patah, menimbulkan suara seret-seret yang memalukan di atas aspal mulus kompleks. Di belakangnya, Bu Yuli berjalan terseok-seok. High heels yang ia kenakan untuk menyambut Vina, yang ia harap akan memberinya oleh-oleh, kini menyiksa kakinya. Jarak dari rumah Vina ke gerbang utama kompleks adalah 800 meter. 800 meter yang terasa seperti 80 kilometer. Setiap pos satpam yang mereka lewati, petugasnya menatap mereka. Setiap mobil yang lewat, penumpangnya menoleh dan berbisik. Ragil dan Bu Yuli, yang selama ini dikenal sebagai keluarga 20 miliar, kini terlihat lebih hina daripada pemulung yang sesekali menyelinap masuk. Di dalam rumah, Vina baru saja menutup pintu kamar utama. Kamar itu masih pengap. Aroma parfum Bu Yuli yang menyengat dan murah, yang selalu Bu Yuli semprotkan berlebihan, masih tertinggal di udara. Vina langsung berjalan cepat membuka semua jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Udara malam yang segar langsung menerobos masuk. Ibu istirahat di sini, ya, kata Vina, menuntun Ibu Wulan ke tempat tidur king size yang empuk. Ibu Wulan tampak ragu. Nak, ini kan kamar Bu Yuli? Bukan, sela Vina cepat. Ia menarik selimut sutra mahal yang membungkus tempat tidur itu dengan sekali sentakan kasar. Menarik bantal-bantalnya, melemparkannya ke lantai. Barang-barangnya masih di sini. Besok Vina suruh orang buang semuanya. Kita ganti baru. Ganti spray, ganti bantal, ganti aroma ruangannya. Ini kamar ibu sekarang. Ibu Wulan masih gemetar. Vina, apa yang kamu lakukan tadi, itu keterlaluan, nak. Mengusir suamimu sendiri. Vina menghela napas. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu, yang keterlaluan itu perbuatan mereka. Yang keterlaluan itu adalah Vina. Vina yang sudah terlalu lama diam. Selama berbulan-bulan Vina lihat ibu diperlakukan seperti pembantu di rumah Vina sendiri. Lanjut Vina, matanya kini berkaca-kaca. Vina lihat ibu disuruh-suruh ambilkan minum oleh Bu Yuli, padahal beliau sehat. Vina dengar Ragil membentak ibu karena ibu tidak sengaja menumpahkan teh. Dan Vina diam saja. Air mata Vina akhirnya jatuh. Vina diam, Bu. Karena Vina takut rumah tangga Vina hancur. Vina pikir, Vina bisa membeli kedamaian dengan uang. Tapi Vina salah. Vina sudah mengorbankan harga diri ibu untuk kedamaian palsu itu. Vina menyeka air matanya. Hari ini, saat Vina lihat ibu didorong, saat Vina dengar mereka menyebut ibu, miskin. Vina sadar. Cukup. Tidak ada rumah tangga yang pantas diselamatkan jika fondasinya dibangun di atas penderitaan ibu. Ibu Wulan akhirnya memeluk putrinya erat. Sudah, nak sudah. Vina menenangkan diri. Ibu mandi, ya, pakai air hangat. Vina sudah siapkan baju ganti bersih di lemari walk-in. Semua baju Bu Yuli sudah Vina suruh asisten rumah tangga keluarkan tadi pagi sebelum Vina berangkat ke bandara. Ibu Wulan tertegun. Jadi, kamu sudah? Vina tersenyum tipis. Vina sudah merasa tidak enak sejak seminggu lalu. Saat ibu menelepon Vina sambil menangis tapi bilang tidak apa-apa. Vina sudah menyuruh Pak Dharma menyiapkan segalanya. Bu. Vina hanya menunggu puncak kesombongan mereka. Dan hari ini, mereka memberikannya. Di luar, di pos satpam gerbang utama, 800 meter penderitaan itu berakhir.
Bu Yuli langsung ambruk di trotoar jalan raya yang kotor dan berdebu. Ia melepaskan high heels-nya yang lecet. Kakinya bengkak. Ibu tidak kuat lagi, Gil. Ibu mau mati saja. Ratapnya, kini tidak peduli lagi pada orang-orang yang lalu lalang. Ragil melempar koper-koper itu dengan kasar ke tanah. Napasnya memburu. Ia mengambil ponselnya. Baterai tinggal 15%. Tidak ada uang, tidak ada kartu. Siapa yang bisa ia hubungi? Teman-teman sosialitanya? Mereka pasti akan menertawakannya. Dia menggulir kontaknya, melewati nama-nama mentereng. Akhirnya ia berhenti pada satu nama, Doni. Sepupunya yang tinggal di pinggiran kota, yang bekerja sebagai montir bengkel. Orang yang paling sering ia hina karena miskin dan tidak selevel. Dengan tangan gemetar karena egonya hancur, Ragil menekan tombol panggil. Halo, Don. Suara Ragil serak. Wih, Bos Ragil. Tumben telepon? Ada apa, Bos? Mau servis mobil sportnya di bengkel butut gue? Suara Doni terdengar ceria, penuh sindiran. Ragil menelan ludah. Don, tolong aku, Don. Aku butuh tumpangan. Tumpangan? Setahuku mobilmu lebih banyak dari jariku, tawa Doni. Aku lagi di luar. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Tolong jemput aku, di gerbang depan perumahan Mutiara Elit, aku sama ibu. Ada jeda panjang. Doni pasti kaget. Kamu diusir, Gil? Tanya Doni, nadanya berubah serius. Harga diri Ragil hancur berkeping-keping. Tolong jemput aku, Don. Nanti aku ganti uang bensinmu. Aku mohon. Ya, tunggu di sana. 1 jam lagi aku sampai. Motorku lagi diservis, aku pinjam mobil bak tetangga. Jawab Doni. Panggilan ditutup. 1 jam. Di jalan raya. Dengan koper rusak dan ibu yang histeris. Dan dijemput mobil bak, Ragil bersandar di tiang lampu jalan, menatap kosong ke aspal. Mobil bak? Tanya Bu Yuli ngeri, ia mendengar percakapan itu. Kita akan naik mobil bak? Ragil, kamu benar-benar sudah membuat kita jadi gelandangan. Sesuatu dalam diri Ragil patah. Semua amarah yang ia tahan untuk Vina, semua rasa malu yang ia telan dari Nyonya Siska dan Satpam, semua frustrasi karena rekeningnya kosong, kini meledak. Dia berbalik menatap ibunya. Matanya merah. Diam, Ibu, teriaknya. Suaranya menggelegar di pinggir jalan raya. Ibu diam. Ini semua gara-gara ibu. Bu Yuli terlonjak kaget. Ragil kamu. Kalau ibu tidak mengusir Ibu Wulan. Kalau mulut ibu tidak seperti sampah menghina dia. Kita tidak akan begini. Ini semua kesalahan ibu. Ragil menendang kopernya sendiri dengan keras. Ibu yang memulainya. Ibu yang membuat Vina murka. Ibu yang menghancurkan hidup nyaman kita. Ibu. Bu Yuli menatap putranya tak percaya. Anak laki-laki kesayangan yang selalu ia bela, yang selalu menurut padanya, kini menyalahkannya. Di pinggir jalan raya yang kotor. Untuk pertama kalinya, Bu Yuli tidak bisa membalas. Dia hanya bisa menangis. Sekutu satu-satunya kini telah berbalik melawannya. Teriakan Ragil menggantung di udara malam yang kotor oleh asap knalpot. Jalan raya di depan gerbang utama perumahan elit itu ramai, tapi di trotoar tempat mereka berdiri, tercipta sebuah pulau keheningan yang menyakitkan. Bu Yuli, yang baru saja dibentak habis-habisan oleh putra kesayangannya, terdiam membisu. Ini adalah pukulan yang berbeda. Hinaan Vina, tatapan Nyonya Siska, lemparan koper, semua itu menyakitkan egonya. Tapi bentakan Ragil, itu menghancurkan hatinya. Selama ini, dialah ratu dalam hidup Ragil. Apapun yang ia katakan, Ragil akan menurut. Mereka adalah tim solid yang menikmati kemewahan Vina. Sekarang, tim itu pecah. Sekutunya telah berbalik, dan ia kini sendirian. Bu Yuli menunduk, menatap kakinya yang bengkak dan lecet. Ia tidak lagi menangis meraung-raung. Air matanya kini mengalir dalam diam, membawa rasa perih yang jauh lebih dalam. Ragil sendiri gemetar karena luapan amarahnya. Ia bersandar di tiang lampu jalan, napasnya memburu. Ia memejamkan mata sejenak,
mencoba menenangkan otaknya yang kacau balau. Sialan, Vina. Sialan, ibu. Pikirannya berputar. Ia sadar, menyalahkan ibunya tidak akan mengembalikan kartu kreditnya. Ia harus berpikir. Tapi ia tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali ia mencoba menyusun rencana, bayangan wajah tenang Vina saat berkata, "Waktu kalian habis," kembali muncul. Wajah Pak Dharma. Wajah para tetangga yang menertawakan. Dan saldo rekeningnya, Rp14.500. Waktu 1 jam terasa seperti selamanya. Mobil-mobil mewah masih lalu lalang keluar masuk gerbang kompleks. Penghuninya melirik sekilas ke arah dua sosok menyedihkan di pinggir jalan itu. Bu Yuli akhirnya duduk di atas kopernya yang rusak. Menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya. Ragil berdiri kaku, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya, meski jaket bermereknya kini kotor karena bersandar di tiang yang berdebu. Tepat 1 jam kemudian, sebuah suara deru mesin yang sumbang dan berisik mendekat. Bukan suara mesin V8 yang halus seperti mobil-mobil di kompleks itu. Ini suara mesin diesel tua yang dipaksa bekerja keras. Sebuah mobil pick-up tua berwarna biru pudar, dengan beberapa bagian berkarat dan bak belakang yang penuh goresan, berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendelanya diturunkan, bukan dengan tombol otomatis, tapi dengan engkol putar manual. Dari balik kemudi, Doni, sepupu Ragil, menjulurkan kepalanya. Wajahnya berminyak, kaos oblongnya ada noda oli. Ia menatap Ragil, lalu Bu Yuli, lalu tumpukan koper mewah yang rusak itu. Doni tidak tertawa. Dia hanya menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, bingung, dan sedikit yah, akhirnya. "Gil, Tante Yuli." Sapanya pelan. Wajah Bu Yuli yang sedari tadi tertunduk, kini terangkat. Matanya membelalak ngeri menatap kendaraan di depannya. Bak belakang mobil itu, bau terpal basah dan sedikit amis. Mungkin bekas mengangkut ikan atau sayuran dari pasar. Kita naik ini," bisik Bu Yuli, suaranya serak karena menangis. "Mobil Bak." Ragil memejamkan matanya erat-erat. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Diusir, rekening diblokir, dan sekarang dijemput oleh sepupu miskinnya, menggunakan mobil bak rongsokan. "Naik, Bu," desis Ragil tajam, tidak mau ada drama lagi di pinggir jalan. Doni keluar dari mobil. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maaf, Gil, cuma ini yang ada. Punyanya tetangga, biasa buat angkut barang ke pasar." Ragil tidak menjawab. Ia membuka pintu penumpang depan. "Masuk, Bu," perintahnya. Bu Yuli menggeleng, air matanya berlinang lagi. "Tidak, Ibu tidak mau. Ini bau." "Mau naik atau mau tidur di jalanan?" bentak Ragil lagi, sudah kehilangan kesabaran. "Masuk." Bentakan itu membuat Bu Yuli terlonjak. Dengan tubuh gemetar, ia terpaksa memanjat masuk ke kabin yang sempit dan pengap. Ragil kemudian beralih ke koper-kopernya. Ia menatap bak belakang yang kotor itu dengan jijik. "Sini, Gil, biar ku bantu," kata Doni, nadanya tulus. Doni mengangkat koper terbesar dengan mudah, koper yang tadi diseret Ragil dengan susah payah, dan melemparkannya ke bak belakang. Blam. Lalu koper kedua dan ketiga. Ragil menelan ludah. "Dompetku ketinggalan di dalam." "Don, bohong Ragil," suaranya parau. Nanti aku ganti uang bensinmu. Aku transfer. Besok." Doni hanya mengangguk, tidak berkomentar. Ia seperti sudah tahu. "Naik, Gil." Duduk di tengah. Agak sempit. Ragil memanjat masuk. Benar saja, kabin itu sempit. Ia harus duduk berhimpitan di antara Doni yang bau oli dan ibunya yang bau air mata. Persneling mobil yang manual itu sering menyenggol lututnya setiap kali Doni berganti gigi. Tidak ada AC, hanya jendela terbuka yang memasukkan angin malam yang panas dan berpolusi. Mobil bak itu pun melaju pelan, meninggalkan gerbang kemewahan perumahan mutiara elit. 10 menit pertama perjalanan dilalui dalam keheningan yang menyiksa. Hanya suara deru mesin diesel tua dan klakson dari kendaraan lain. Bu Yuli menangis sesenggukan dalam diam. Ragil membuang muka keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang kini terasa mengejeknya. "Jadi,
Doni akhirnya memecah keheningan, matanya tetap fokus ke jalanan yang padat. Beneran diusir, Gil? Ragil tersengat. Vina lagi gila aja. Biasa, masalah perempuan. Nanti juga dia panggil aku kembali. Elak Ragil, mencoba terdengar angkuh. Doni meliriknya sekilas. Diusir sampai barang-barangmu dilempar ke jalanan gitu? Sampai semua rekeningmu diblokir? Ragil menoleh cepat. Kamu tahu dari mana rekeningku diblokir? Tadi kamu bilang dompetmu ketinggalan. Tapi kamu masih pegang ponsel. Jawab Doni santai. Kalau dompetmu ketinggalan, kamu pasti masih bisa pesan taksi online pakai e-wallet atau kartu yang tersimpan di aplikasi. Tapi kamu malah telepon aku, minta jemput pakai mobil butut ini. Artinya, kamu nggak punya uang sepeser pun. Benar, kan? Analisis sederhana dari seorang montir itu menampar Ragil lebih keras daripada tamparan fisik. Doni, yang ia anggap bodoh dan miskin, bisa membacanya semudah itu. Ragil tidak menjawab. Itu adalah sebuah pengakuan. Doni menghela napas. Jadi, mau kuantar kemana? Apartemen lamamu yang di kebun jeruk. Harapan sedikit menyala di dada Ragil. Benar, apartemen lamanya. Apartemen sederhana yang ia miliki sebelum menikah dengan Vina. Setidaknya mereka bisa tidur di sana malam ini. Ya, Don. Kesana. Tolong antar kami ke sana. Bu Yuli juga sedikit terhibur. Apartemen itu memang tidak semewah rumah Vina, tapi setidaknya itu tempat yang layak. Perjalanan 45 menit terasa seperti berjam-jam. Mereka akhirnya tiba di gedung apartemen kelas menengah yang sudah agak kusam. Ragil buru-buru turun, diikuti Bu Yuli. Don, tunggu sebentar. Aku ambil kunci cadangan di resepsionis, teriak Ragil. Doni hanya mematikan mesin mobilnya dan menunggu. Ragil berlari ke lobi, Bu Yuli mengikutinya. Malam, Pak, sapa Ragil pada satpam yang juga bertugas sebagai resepsionis malam. Saya Ragil, pemilik unit 1208. Saya mau ambil kunci cadangan. Kunci saya tertinggal. Petugas itu mengerutkan kening. Ia memeriksa buku catatan. Unit 1208? Atas nama Pak Ragil? Iya, saya, kata Ragil tidak sabar. Petugas itu menggeleng. Mohon maaf, Pak. Unit 1208 sudah dijual 6 bulan yang lalu. Pemilik barunya orang lain, sudah serah terima kunci. Dunia Ragil runtuh. Lagi. Dijual? Tidak mungkin. Itu apartemen saya. Dijual oleh pemiliknya sendiri, Pak. Atas nama sebentar. Petugas itu memeriksa komputernya. Atas nama Ibu Vina Lestari. Beliau yang mengurus penjualannya. Ragil terhuyung mundur. Vina telah menjual apartemen ini 6 bulan lalu. Apartemen ini, yang Ragil pikir adalah jaring pengamannya, ternyata sudah lama ia berikan kuasanya pada Vina untuk membantu mengurus cicilan terakhirnya. Dan Vina, dalam diam, telah menjualnya, kemungkinan besar untuk menutupi salah satu utang Ragil yang lain. Vina tidak hanya mengusirnya. Vina telah memotong semua jaring pengamannya, satu persatu, jauh sebelum hari ini. Rencana B yang Vina sebutkan pada Pak Dharma, ternyata jauh lebih dalam dan rinci dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke mobil bak dengan langkah gontai. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Doni, yang melihat Ragil kembali tanpa kunci, sudah bisa menebaknya. Nggak bisa, Gil. Ragil menggeleng pelan. Bu Yuli terduduk di trotoar lobi apartemen. Harapan terakhirnya pupus. Lalu kita mau kemana, Gil? Kita mau tidur di mana malam ini? Doni menghela napas panjang. Ia menatap sepupunya yang sombong itu, lalu menatap tantenya yang kini terlihat 10 tahun lebih tua. Ya udah, kata Doni pasrah. Kalian gak punya tempat lain lagi, kan? Ragil dan Bu Yuli hanya diam. Ikut aku, kata Doni, menyalakan mesin mobilnya lagi. Ke rumahku. Tapi ya gitu, seadanya. Jangan kaget kalau sempit dan panas. Di sana cuma ada satu kamar tidur. Kalian tidur di ruang tamu. Ragil tidak punya pilihan. Bu Yuli juga tidak.
Pria yang paling mereka hina kini menjadi satu-satunya penyelamat mereka. Mobil bak itu berdecit, putar balik meninggalkan lobi apartemen, dan melaju menuju ganggang sempit di pinggiran Jakarta. Menuju gubuk yang selalu mereka ejek. Perjalanan menuju rumah Doni adalah fase baru penghinaan yang tidak pernah Ragil dan Bu Yuli bayangkan. Mobil bak tua itu berderit dan berdecit, membawa mereka semakin jauh dari jalanan lebar beraspal mulus, masuk ke dalam labirin jalan-jalan yang semakin sempit, berlubang, dan padat. Mereka melewati pasar malam yang becek, rel kereta api yang kumuh, dan akhirnya berhenti di mulut sebuah gang yang bahkan terlalu sempit untuk dilewati sepeda motor berpapasan. Sampai sini, Gil, kata Doni, mematikan mesin. Rumahku di dalam. Nggak bisa masuk mobil. Ragil menatap gang gelap di depannya. Bau got dan bau masakan yang terlalu matang menyengat hidungnya. Bu Yuli menatap nanar. Kita jalan lagi? Kopernya. Ragil menatap ke bak belakang. Doni melompat turun. Biar aku bantu bawa satu. Maka, adegan memalukan itu terulang, namun kini di level yang berbeda. Bukan lagi di perumahan elit dengan tatapan sinis, tapi di gang senggol yang ramai dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Anak-anak kecil yang masih bermain di luar menunjuk-nunjuk mereka. Ibu-ibu yang sedang mengobrol di depan rumah kontrakan mereka, berhenti berbisik dan menatap terang-terangan. Mereka melihat Ragil, pria perlente yang kulitnya terlalu bersih untuk gang ini, menyeret koper yang rodanya patah. Sret-sret. Suara itu kembali terdengar, kini di atas paving block yang tidak rata. Mereka melihat Bu Yuli, dengan setelan mahalnya yang kini kotor, berjalan terhuyung-huyung dengan kaki bengkak. Rumah Doni adalah sebuah rumah kontrakan petak di ujung gang. Sangat kecil. Pintu depannya langsung berhadapan dengan ruang tamu sempit yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan dan bengkel kerja Doni. Beberapa onderdil motor yang berminyak tergeletak di sudut ruangan. Maaf, Gil, tante berantakan, kata Doni, meletakkan koper Bu Yuli di dekat pintu. Ya beginilah. Ini rumahmu? Bu Yuli tidak bisa menahan nada jijiknya. Matanya membelalak melihat ruangan yang sumpek, panas, dan hanya diterangi satu lampu neon 10 watt yang berkedip-kedip. Dindingnya yang terbuat dari triplek terlihat sudah lapuk. Doni, yang biasanya ceria, kini wajahnya mengeras mendengar nada bicara tantenya. Iya, tante. Ini rumahku. Gubuk yang selalu tante ejek setiap lebaran. Selamat datang. Ragil menyikut ibunya dengan keras. Diam, Bu. Istriku lagi pulang kampung, jaga ibunya yang sakit. Lanjut Doni, seolah tidak peduli lagi. Jadi cuma ada aku. Kalian bisa tidur di sini. Doni menunjuk sebidang lantai keramik yang kosong di depan televisi tabung 14 inci. Tidak ada kamar? Tanya Bu Yuli lirih. Kamarnya cuma satu. Di dalam. Sempit, jawab Doni. Aku tidur di kamar. Kalian di sini. Doni masuk ke dalam, mungkin ke dapur, lalu kembali membawa 2 gelas plastik berisi air putih. Minum dulu, tante. Lalu ia melempar sesuatu ke lantai. Sebuah tikar pandan yang sudah digulung. Bletak. Tikar itu digelar. Tipis, keras, dan berbau apek. Doni kemudian mengambil 2 bantal kapuk yang sudah kempes dan sarungnya sudah kusam dari dalam kamarnya. Cuma ada ini, pakai saja, katanya datar. Ia lalu menyalakan sebuah kipas angin besar yang berisik. Di sini panas. Semoga kipas itu sedikit membantu. Bu Yuli menatap air di gelas plastik itu, lalu menatap tikar di lantai. Air matanya kembali menggenang. Dari kasur king size dengan spray sutra di rumah 20 miliar, kini ia harus tidur di tikar pandan keras di ruang tamu bau oli. Ragil mengambil gelas itu dan menenggaknya dalam sekali tegukan. Ia tidak peduli lagi. Tenggorokannya kering karena dehidrasi dan berteriak. Terima kasih, Don, kata Ragil pelan. Ini adalah kata tulus pertama yang ia ucapkan pada sepupunya itu seumur hidupnya. Doni hanya mengangguk. Aku mau istirahat. Besok harus kerja pagi-pagi. Kalian kalau mau ke kamar mandi, ada di belakang, dekat dapur. Tapi airnya harus ditimba dulu dari bak. Doni menghilang di balik tirai yang memisahkan kamar tidurnya. Meninggalkan Ragil dan Bu Yuli dalam keheningan yang menyakitkan,
Hanya ditemani suara bising kipas angin tua. Bu Yuli tidak menyentuh air minumnya. Ia duduk di atas kopernya yang rusak, mematung. Ragil, tanpa berkata apa-apa, merebahkan tubuhnya yang lelah luar biasa di atas tikar pandan itu. Keras. Panas. Nyamuk mulai berdenging di telinganya. Dia menatap langit-langit triplek yang kotor. Pikirannya melayang. Kontras sekali dengan apa yang terjadi di rumah 20 miliar saat itu. Vina baru saja keluar dari kamar mandi utama. Ia selesai berendam air hangat dengan garam aromaterapi lavender. Aroma parfum Bu Yuli yang menyengat tadi sudah lenyap, berganti wangi yang menenangkan. Rumahnya terasa lega. Damai. Ia memeriksa kamar ibunya. Ibu Wulan, setelah mandi air hangat dan berganti piyama katun yang nyaman, telah tertidur pulas di atas kasur king size yang baru saja Vina ganti spraynya dengan yang paling lembut. Wajahnya terlihat damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Vina tersenyum. Ia menutup pintu kamar ibunya perlahan. Ia tidak tidur. Ia berjalan ke ruang kerjanya. Menyalakan laptopnya. Masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Mata Vina memindai layar. Ia membuka folder, aset perusahaan. Ia membuka catatan cash flow atas nama Ragil. Ia melihat semua pengeluaran yang dilakukan suaminya. Gaji direktur yang ia berikan ternyata tidak cukup. Mata Vina berhenti pada satu baris transaksi 3 minggu lalu. Sebuah transfer sebesar 300 juta rupiah ke rekening Auto Modifika Jaya. Ragil memodifikasi mobil sport biru itu. Uang perusahaan. Ia memasukkannya dalam kolom biaya operasional direksi. Vina tersenyum dingin. Operasional? Ya. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Ia membuka dokumen hukum yang disiapkan Pak Dharma. Ia menambahkan satu lampiran baru. Bukti transfer 300 juta itu. Ia mengirim email singkat ke Pak Dharma. Subjek, tambahan tuntutan, Ragil Pratama. Isi, Pak Dharma, tolong tambahkan ini dalam berkas. Ini jelas penggelapan dana perusahaan. Saya mau dia membayarnya kembali. Lunas. Plus bunga. Setelah itu, ia membuka email perusahaan. Ia mengetik sebuah surat resmi. Singkat, padat, dan tanpa emosi. Ditujukan kepada seluruh jajaran direksi dan manajer. Subjek, pemutusan hubungan kerja, Saudara Ragil Pratama. Ia menjadwalkan email itu untuk terkirim otomatis tepat pukul 8 pagi. Pekerjaannya selesai. Pagi menjelang. Di gang sempit, Ragil terbangun dengan cara yang paling buruk. Bukan karena alarm. Tapi karena suara berisik dari luar, tetangga Doni menyalakan musik dangdut dengan kencang. Punggungnya sakit semua. Lehernya kaku. Ia melihat ibunya, Bu Yuli, tertidur dalam posisi duduk di atas koper. Wajahnya sembab dan kotor. Ia merasakan gigitan nyamuk di mana-mana. Panas, lengket, dan bau. Ia meraih ponselnya. Baterai tinggal 2%. Ia mencabut colokan kipas angin, lalu menancapkan chargernya. Numpang. Ponsel itu hidup. Layarnya menyala. Dan bersamaan dengan itu, notifikasi email masuk beruntun. Bling. Email dari HRD perusahaan. Bling. Email dari Pak Dharma. Bling. Email dari bagian keuangan. Jantung Ragil berdebar. Tangannya gemetar saat membuka email pertama. Kepada Saudara Ragil Pratama, berdasarkan keputusan rapat direksi terhitung sejak tanggal hari ini, Anda resmi diberhentikan, PHK, secara tidak hormat dari jabatan direktur. Ragil terkesiap. Dipecat. Ia membuka email kedua, dari Pak Dharma. Dengan ini kami sampaikan, surat gugatan cerai, telah resmi kami daftarkan pagi ini di Pengadilan Agama. Cerai. Vina tidak main-main. Ia membuka email ketiga, dari bagian keuangan. Ini bukan surat. Ini lampiran. Sebuah invoice. Tagihan, biaya pelanggaran penggunaan aset perusahaan. Satu modifikasi mobil sport, non-standar tanpa persetujuan. 300 juta rupiah 2. Biaya perjalanan pribadi Nyonya Yuli, tiket pesawat, hotel, belanja. 85 juta rupiah 3. Total kewajiban pengembalian dana,
Rp412.500.000 surat tuntutan pidana penggelapan dana akan dilayangkan jika tidak ada itikat baik penyelesaian dalam 7x24 jam. Ponsel itu terlepas dari genggaman Ragil. Jatuh ke tikar pandan. 412 juta. Dia tidak hanya diusir. Dia tidak hanya dipecat. Dia tidak hanya diceraikan. Dia kini berutang ratusan juta pada Vina. Vina tidak hanya mengusirnya menjadi gelandangan. Vina akan menjebloskannya ke penjara jika dia tidak bisa membayarnya. Ada apa, Gil? Bu Yuli terbangun karena suara ponsel jatuh. Wajahnya penuh harapan palsu. Vina telepon? Dia minta maaf? Dia suruh kita kembali, kan? Ragil tidak menjawab. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia hanya menunjuk layar ponsel yang menyala di lantai. Bu Yuli memungut ponsel itu. Ia membaca. Matanya bergerak cepat dari kata PHK ke cerai. Lalu matanya berhenti di angka Rp412.500.000. Bu Yuli tidak berteriak. Dia tidak menangis. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Lalu, tubuhnya limbung ke samping. Ia jatuh pingsan di atas tikar pandan yang bau apek itu, di ruang tamu sempit yang panas dan berisik. Terdengar suara gedebuk pelan, disusul erangan tertahan. Saat Ragil berbalik dari kipas angin yang berisik, ia mendapati ibunya, Bu Yuli, sudah tergeletak di atas tikar pandan yang kotor. Pingsan. Wajahnya yang pucat pasi kini membiru. Ponsel Vina yang layarnya masih menyala, menampilkan tagihan Rp412 juta, tergeletak di samping tangannya yang terkulai lemas. Ibu, bangun, Bu. Ragil panik. Kepanikan ini berbeda. Ini bukan panik karena kehilangan uang atau rumah. Ini panik murni karena takut kehilangan nyawa ibunya di tempat kumuh ini. Doni, tolong. Ibuku pingsan, teriak Ragil, menggedor-gedor tirai kamar Doni. Doni keluar dengan wajah kaget khas orang baru bangun tidur, masih mengenakan kaos oblong dan sarung. Melihat Bu Yuli tergeletak, ia tidak banyak bertanya. Astaga! Cepat ambil minyak kayu putih di kotak obat, perintahnya. Ragil berlari kalang kabut, membongkar tas yang tadi ia bawa. Ia tidak punya minyak kayu putih. Ia tidak punya obat apa-apa. Selama ini, semua disediakan Vina. Doni mendecakkan lidah. Ia berlari keluar gang, dan kembali semenit kemudian membawa sebotol kecil minyak angin murahan dan segelas teh hangat yang ia minta dari warung sebelah. Utang dulu, gumamnya. Doni mengoleskan minyak itu ke bawah hidung Bu Yuli. Setelah beberapa saat yang terasa menegangkan, Bu Yuli terbatuk, matanya terbuka perlahan. Ia menatap langit-langit triplek yang kotor, lalu menatap wajah Doni yang berminyak, lalu menatap Ragil yang pucat. Dan ingatan itu kembali menghantamnya. Cerai. Penjara. Utang ratusan juta. Penjara. Bisik Bu Yuli, suaranya serak. Ragil, kita akan dipenjara. Vina akan memenjarakan kamu, nak. Bu Yuli tidak lagi marah. Tidak lagi histeris. Ia menangis. Tangisan yang berbeda. Tangisan orang yang sudah kalah total, yang putus asa. Ibu tidak mau kamu dipenjara. Ibu tidak mau. Aku tidak akan dipenjara, kata Ragil, mencoba terdengar tegar, padahal lututnya gemetar. Bagaimana? Isak Bu Yuli. Uang 400 juta. Kita mau cari di mana? Kita jual apa? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Ragil. Habis. Gara-gara ibu, ini semua gara-gara mulut ibu. Pengakuan itu akhirnya keluar. Pengakuan yang sudah terlambat. Ragil terdiam. Ia menatap ibunya yang kini terlihat begitu tua dan rapuh. Lalu ia menatap Doni, yang berdiri di pojok ruangan, menatap mereka dengan iba. Rasa malu yang luar biasa membakar Ragil. Pria yang ia hina adalah satu-satunya orang yang menolongnya. Don? Panggil Ragil pelan. Ya, Gil? Aku boleh pinjam uang? Suara Ragil nyaris tak terdengar. Bukan banyak. Cuma buat ongkos. Buat ojek. Doni merogoh sakunya. Ia mengeluarkan dompet kulit imitasi yang sudah usang. Ia menarik 2 lembar uang 50 ribuan.
Hanya itu yang tersisa. Gaji montirnya baru minggu depan. Cuma ada ini, Gil, 100.000. Pakai saja, kata Doni, menyodorkan uang itu. Nggak usah diganti. Ragil menatap uang itu. 100.000 rupiah. Dulu, uang segitu ia habiskan hanya untuk sekali minum kopi. Kini, uang itu adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan tangan gemetar, Ragil menerimanya. Terima kasih, Don. Aku janji aku akan ganti. Ragil lalu menarik ibunya untuk berdiri. Ayo, Bu, kita pergi. Kemana lagi, Gil? Kita sudah tidak punya siapa-siapa. Kita kembali ke rumah Vina, kata Ragil tegas. Mata Bu Yuli membelalak. Untuk apa? Kita sudah diusir. Gerbangnya ditutup. Kita akan memohon, kata Ragil. Suaranya datar, tanpa emosi. Kita akan sujud. Kita akan minta ampun. Hanya itu satu-satunya cara agar aku tidak dipenjara. 2 jam kemudian, pemandangan ironis kembali terjadi di depan gerbang hitam yang kokoh di perumahan Mutiara Elit. Kali ini tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya ada 2 sosok yang terlihat kuyu dan hancur. Ragil dan Bu Yuli. Mereka datang dengan ojek online yang dibayar tunai dengan uang pinjaman dari Doni. Mereka tidak membawa koper. Mereka datang dengan tangan hampa. Bu Yuli bahkan memakai sandal jepit pinjaman dari istri Doni. Ragil berdiri di depan panel intercom. Tangan yang biasa ia gunakan untuk menekan tombol start mobil sportnya kini gemetar saat menekan tombol bel. Ting tong. Di dalam rumah, Vina sedang sarapan di teras belakang bersama Ibu Wulan. Mereka menikmati bubur ayam dan teh hangat sambil memandangi taman yang baru disiram. Suara bel menginterupsi kedamaian mereka. Vina mengerutkan kening. Ia membuka tablet di atas meja, yang terhubung langsung dengan CCTV gerbang. Layar itu menyala. Menampilkan 2 wajah yang sangat ia kenal, namun dalam kondisi yang tidak ia kenali. Ragil terlihat kusam, lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bu Yuli terlihat seperti gelandangan, rambutnya acak-acakan, wajahnya bengkak karena menangis. Ibu Wulan, yang ikut melihat layar, terkesiap. Ya Allah, nak itu Ragil dan Bu Yuli. Vina menekan tombol talk. Ada apa? Suara dingin Vina yang keluar dari pengeras suara intercom membuat Ragil dan Bu Yuli terlonjak kaget. Ragil menelan ludah. Egonya hancur lebur. Vina sayang. Vina tolong buka pintunya, kami mau bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Vina. Tolong, Vin. Aku mohon. Ragil sudah tidak peduli lagi. Aku sudah terima emailnya. Cerai. Tagihannya. Aku mohon. Vin, aku tidak bisa membayarnya. Aku akan dipenjara. Itu konsekuensinya, jawab Vina. Dan saat itulah, Bu Yuli melakukan hal yang tak terduga. Lututnya lemas. Ia ambruk. Bukan pingsan. Ia bersujud. Di atas aspal yang kotor, di depan kamera CCTV, Bu Yuli menempelkan keningnya ke tanah. Posisinya seperti orang yang sedang salat, tapi ini adalah sujud penghambaan. Vina, suaranya meraung, teredam aspal. Nak, ampun, nak, maafkan ibu. Ibu yang salah. Ibu yang hina. Ibu yang mulutnya jahat. Ragil tertegun melihat ibunya. Ibu minta maaf sudah menghina Ibu Wulan. Bu Yuli mengangkat kepalanya, wajahnya basah kuyup oleh air mata dan kotoran debu jalan. Ibu memang pantas disebut sampah. Ibu yang benalu. Ibu minta maaf. Vina, tolong jangan penjarakan Ragil. Jangan penjarakan anakku. Hukum ibu saja. Ambil ibu. Tapi jangan Ragil. Ibu mohon ampun, nak. Ibu sujud di kaki kamu, Vina. Dan Bu Yuli kembali bersujud. Menangis meraung-raung, memukul-mukul aspal. Melihat ibunya hancur sehancur itu, pertahanan terakhir Ragil runtuh. Ia ikut berlutut di samping ibunya. Ia tidak bersujud, tapi ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku juga minta maaf, Vina. Aku suami yang gagal. Aku anak yang tidak berbakti pada ibumu.
Aku minta maaf pada Ibu Wulan. Tolong beri kami kesempatan. Di teras belakang, Ibu Wulan sudah menangis dalam diam. Ia memegang tangan Vina. Nak sudah. Nak, kasihan. Ampuni mereka. Vina menatap layar. Ia melihat dua manusia yang kemarin begitu sombong, kini tersungkur di tanah memohon belas kasihan. Pembalasannya tuntas. Vina menarik napas panjang. Ia menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Ia kembali menekan tombol talk. Suara tangisan Bu Yuli langsung terhenti. Dengar, kata Vina tegas. Saya tidak akan memenjarakan Ragil. Ragil dan Bu Yuli mengangkat kepala mereka, mata mereka membelalak penuh harapan. Dengan beberapa syarat, lanjut Vina. 1. Ragil, tanda tangani surat gugatan cerai tanpa syarat. Tanpa tuntutan harta gonogini sepeser pun. 2. Utang penggelapan 412 juta itu. Jantung Ragil berdebar. Saya potong. Saya hanya akan menagih 200 juta. Tapi harus lunas. Kamu akan mencicilnya padaku, 1 juta rupiah setiap bulan. Sampai lunas. Jika 1 bulan saja kamu mangkir, surat tuntutan pidana itu langsung saya proses. Ragil menghitung cepat. 200 bulan. Hampir 17 tahun. 17 tahun ia akan terikat utang pada Vina. Itu adalah penjara seumur hidup dalam bentuk lain. Tapi itu lebih baik daripada sel penjara sungguhan. Aku setuju, Vin. Aku setuju, jawab Ragil cepat. Dan syarat ketiga, suara Vina kini berubah sedingin es, ditujukan pada Bu Yuli. Jangan pernah lagi tunjukkan wajah kalian berdua di depan saya, atau di depan ibu saya. Selamanya. Paham? Bu Yuli, yang masih berlutut, mengangguk cepat-cepat. Paham, Nak? Paham. Ibu janji. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Pergi dari depan gerbang saya. Pak Dharma akan menghubungi kalian nanti siang untuk menandatangani semua surat perjanjiannya di kantornya, kata Vina. Klik. Sambungan interkom terputus. Ragil membantu ibunya berdiri. Mereka seperti dua orang yang baru saja selamat dari hukuman mati. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berbalik, berjalan gontai meninggalkan gerbang hitam itu selamanya. Vina menutup layar tabletnya. Ia bersandar di kursinya. Selesai. Ibu Wulan mengelus punggung putrinya. Kamu anak yang hebat, Vina. Vina tersenyum pada ibunya. Senyum tulus pertama setelah sekian lama. Ayo, Bu. Buburnya keburu dingin. Beberapa bulan berlalu. Rumah 20 miliar itu kini terasa hangat. Kamar utama diisi oleh Ibu Wulan, yang kini gemar berkebun mawar di taman belakang. Vina tetap sukses dengan pekerjaannya, namun kini ia selalu pulang sebelum malam. Setiap tanggal 1, sebuah notifikasi muncul di ponsel Vina. Transfer dana masuk, 1 juta rupiah. Dari Ragil Pratama. Vina hanya melihatnya sekilas, lalu menggesernya. Uang itu tidak ia pakai. Ia kumpulkan dalam rekening terpisah yang ia namakan Dana Panti Jompo. Kabarnya, Ragil kini bekerja serabutan, kadang menjadi kurir, kadang membantu di bengkel Doni. Bu Yuli terpaksa kembali ke kampungnya, menumpang hidup pada saudaranya yang dulu sering ia hina. Mereka berdua telah membayar harga yang sangat mahal untuk kesombongan dan mulut jahat mereka. Sore itu, Vina dan Ibu Wulan duduk di teras, minum teh. Rumah itu damai. Bu, kata Vina. Minggu depan kita liburan ke Swiss. Ya? Ibu kan dulu pernah bilang ingin lihat salju. Ibu Wulan tertawa bahagia. Ayo, Nak, Ibu mau sekali. Vina tersenyum, menatap istana yang ia bangun. Dulu, ini hanyalah rumah 20 miliar. Sekarang, ini adalah rumah yang sesungguhnya. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan kesabaran orang baik. Karena sekali mereka bangkit untuk membela harga diri, pembalasan mereka akan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan yang mereka terima. Dan di atas segalanya, muliakanlah ibumu, karena menyakitinya sama dengan mengundang kehancuran untuk dirimu sendiri.